Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lutfi Kamalia dari kelas Pasien jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kali ini aku mau bahas tentang change leadership nih teman-teman, atau kepemimpinan perubahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi persaingan suatu bisnis atau perusahaan itu sangat dinamis dan kompleks ya. Nah, itu tuh mengharuskan kita semua untuk terus berinovasi atau berubah supaya kita atau bisnis kita itu tetap berada di industri yang kita jalani. Perubahan sendiri itu merupakan unsur penting nih dalam suatu bisnis. Perubahan diperlukan untuk proses serta perbaikan alur kerja dan untuk menunjang teknologi yang inovatif dan baru. Nah, perubahan juga bisa menambah nilai atau value bagi suatu perusahaan nih teman-teman. Oke, langsung aja nih kita masuk ke materi kita, yaitu change leadership atau kepemimpinan perubahan. Nah, kepemimpinan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi bawahannya untuk melakukan atau melaksanakan tugas visi misi yang akan membawa suatu organisasi atau perusahaan tersebut ke arah yang lebih maju. Nah, sedangkan perubahan itu dapat diartikan sebagai beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya, atau dapat didefinisikan sebagai membuat sesuatu menjadi berbeda, atau mungkin pergeseran ya dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang diinginkan di masa depan. Oke, nah untuk pengertian dari change leadership atau kepemimpinan perubahan sendiri, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, serta mengubah perilaku orang lain dalam organisasi agar tujuan tersebut tercapai dengan efektif atau dengan cara yang lebih efektif. Nah, dalam change leadership ini ada 3 model yang terkenal nih teman-teman. Yang pertama itu ada ADKAR, diciptakan oleh J.P. Hyatt. Nah, dalam ADKAR ini memiliki 5 unsur. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Kemudian ada desire atau keinginan. Lalu ada knowledge atau pengetahuan. Kemudian ada ability atau kemampuan. Dan reformment atau bala bantuan. Kemudian model yang kedua yaitu Baccarat, dikembangkan oleh Samuel Baccarat, memiliki konsep dasar yaitu kepemimpinan atau pemimpin sebagai agen perubahan. Kemudian yang terakhir itu ada Kotter X-Step model, dikembangkan oleh John Kotter, memiliki 8 tahapan atau langkah, yaitu yang pertama menciptakan sebuah rasa keharusan yang amat mendesak. Lalu yang kedua membentuk sebuah tim inisiatif perubahan. Lalu yang ketiga menciptakan dan mengembangkan visi strategis. Lalu keempat mengkomunikasikan visi kepada anggota tim. Lalu yang kelima menyingkirkan penghalang untuk berubah. Lalu yang keenam berfokus pada keberhasilan jangka pendek. Lalu yang ketujuh yaitu mempertahankan momentum yang tercipta. Dan yang terakhir atau kedelapan terjadi perubahan pada organisasi atau perusahaan. Kemudian ada beberapa karakteristik nih dari change leadership menurut Robbins dan Judge. Yang pertama itu ada visionary atau memiliki visi yang jelas. Kemudian yang kedua communication. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki komunikasi yang baik. Yang ketiga itu ada innovation, yaitu seorang pemimpin itu harus mampu untuk berinovasi dalam melakukan perubahan. Kemudian yang keempat, strategic thinking. Seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang strategik nih untuk mengembangkan tindakan yang efektif. Kemudian yang kelima ada team building, yaitu seorang pemimpin ini harus mampu menciptakan tim yang solid dan mendukung akan adanya perubahan. Kemudian yang terakhir ini ada courage. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam melakukan perubahan. Oke, sekarang kita bahas nih berbagai alasan untuk menolak adanya perubahan dari suatu perusahaan itu apa aja sih? Nah, sebenarnya penolakan akan suatu perubahan itu merupakan fenomena yang umum gitu atau wajar aja karena setiap orang itu memiliki reaksi yang berbeda terhadap perubahan. Ada individu yang menyambut baik perubahan tersebut dan mendukung perubahan. Kemudian ada juga nih yang bersikap negatif atau menolak perubahan tersebut. Nah, alasan-alasan individu yang menolak perubahan ini diantaranya
yaitu kurangnya kepercayaan. Lalu yang kedua, yakin nih jika perubahan ini nggak penting. Kemudian yang ketiga, yakin juga jika perubahan ini tidak layak. Kemudian adanya ancaman ekonomi, lalu biaya untuk perubahan itu relatif tinggi. Kemudian takut nih akan kegagalan secara individu, lalu hilangnya jabatan dan kekuasaan. Kemudian ancaman untuk nilai dan cita-cita perusahaan yang sudah ada dari dulu. Dan yang terakhir yaitu kekesalan atas intervensi atau rasa tidak inginnya seseorang untuk dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, kenapa sih self leadership itu penting bagi perusahaan atau organisasi? Balik lagi, tanpa adanya kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk menghadapi perubahan baik dalam organisasi ataupun perusahaan, organisasi atau perusahaan tersebut itu sulit untuk bertahan dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Kemudian ada beberapa alasan juga mengapa change leadership ini penting bagi suatu perusahaan. Yang pertama, untuk menghadapi perubahan seperti perkembangan teknologi. Nah, kemudian untuk menghadapi perubahan internal seperti strukturasi organisasi. Kemudian change leadership sendiri ini dapat mengembangkan atau meningkatkan kinerja. Kemudian yang terakhir, change leadership ini juga dapat meningkatkan inovasi. Nah, di sini ada studi kasus nih tentang change leadership dari PT Bahari yang merupakan suatu perusahaan keluarga yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Nah, ruang lingkup yang dijalankan meliputi konsultan, trading, serta produksi sarana dan prasarana pendukung pada bidang kelautan dan perikanan yang sedang berada dalam managing phase. Diketahui dalam proses pengambilan keputusan di PT Roda Bahari ini sangat dipengaruhi oleh keluarga non-struktural. Dengan kata lain, otoritas dan kekuasaan pada PT Bahari tidak dalam suatu kesatuan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut disusunlah suatu solusi dengan mengikuti teori quarter exchange change process, yaitu yang pertama increase urgency, lalu build the greedy team, lalu get right vision, kemudian communicating for buy-in, lalu ada empowering action, kemudian create short-term win, lalu then let up, dan yang terakhir mid change stage. Nah, mungkin cukup segitu aja kali ya teman-teman untuk pembahasan change leadership kali ini atau kepemimpinan perubahan. Nah, sebelum berakhirnya pertemuan kita, ada satu motivasi atau kutipan nih dari lagu, yaitu nothing is possible, everything is possible. Artinya, tidak ada yang tidak mungkin, semua itu pasti mungkin apabila kita melakukannya dengan usaha. Oke, dadah.